Halo teman-teman, gimana kabarnya untuk hari ini? Semoga sehat selalu ya, agar kita bisa terus berkarya untuk agama, negara, dan bangsa ini tentunya. Jangan bosan untuk terus berkarya ya, dan tonton videonya sampai habis. Oke, majalah layar kunci ya, dikarenakan saya gak bisa record di lock screen, jadi saya hanya bisa screenshot ya. Jadi ini adalah majalah layar kunci ya, yang di lock screen seperti ini ya. Ini update otomatis ya, jadi memakan data di background ya, tentu saja. Baterai juga ya, meskipun hanya beberapa persen kan lumayan. Nyedot baterai juga, nyedot data juga, soalnya kan ini di background. Memperbarui otomatis juga. Bagaimana cara menonaktifkannya? Kita ke pengaturan, kemudian layar awal dan majalah layar kunci, kemudian paling bawah majalah layar kunci ya. Nah, maksud saya ini nih, periksa pembaruan. Tuh, ini udah paling terbaru, berarti kan secara otomatis ini menggunakan data di background ya, seperti itu. Belum lagi baterai, jadi tinggal nonaktifkan saja di sini. Maka majalah layar kuncinya diganti jadi wallpaper ya, wallpaper lock screen ya. Jadi seperti itu, sangat mudah sekali bukan? Mantap. Tap 2 kali untuk mengunci atau mematikan handphone ya. Caranya ada di sini, tekan, kemudian pengaturan, kemudian ketuk 2 kali untuk mengunci ya di sini. Maka layar kalau diketuk 2 kali otomatis akan mati ya, dan langsung mengunci. Kemudian ketika mengunci, bagaimana caranya agar diketuk 2 kali itu hidup ya? Ke pengaturan, alat serbaguna, kemudian gestur dan gerakan, kemudian gestur layar mati. Nah, di sini ketuk ganda agar layar hidup. Jadi ketika layar mati, diketuk 2 kali langsung hidup ya. Seperti itu. Kita juga di sini bisa setting-setting seperti menggambar O, memulai kamera, atau P, membuka center. Jadi ketika layar mati itu kita gambar O saja langsung ke kamera. Gitu. Jadi simpelnya seperti itu. Kemudian kontrol musik juga bisa. Ketika layar mati, misalkan tinggal di P ke kanan atau P ke kiri untuk kembali dan meneruskan lagu selanjutnya, itu bisa ya. Kemudian kita juga bisa men-setting gesturnya di sini ya, misalkan gesek naik, buka aplikasi apa, bisa ya di custom, misalkan di Chrome atau apa, atau memanggil atau buka kunci bebas sih. Geser kanan apa, misalkan gambar M apa, gambar W apa, bisa di custom ya, apapun bisa. Jadi di sini settingannya ya seperti itu. Mudah kan? Mantap. Garis merah pada keyboard ya. Contohnya seperti ini. Saya contohkan dulu. Buka WA. Di sini saja. Misal aku, salah. Misalkan sayang. Nah, itu kan ada garisnya ya, karena salah eja misalkan. Kamu bener ada misalkan. Nah, yang salah seperti ini punya saya garisnya warna biru ya, bukan warna merah, tapi kebanyakan itu warna merah. Dan ada juga orang yang nggak mau ada garisnya ini. Bagaimana cara menonaktifkannya itu mudah ya. Kita ke pengaturan, ke pengaturan tambahan ya, pengaturan tambahan, kemudian keyboard, kemudian Google Board, kemudian koreksi teks. Nah, ini paling bawah.
periksa ejaan, tandai kata yang salah eja saat mengetik. Sebenarnya ini bermanfaat sih untuk menandai ejaan yang salah tentu saja. Tapi ada juga orang yang terganggu gitu dan bingung cara menonaktifkannya di mana. Saya dapat pertanyaan ini di grup sih. Jadi di situ ya, tinggal dinonaktifkan saja, maka langsung tidak ada ya. Misal saya tuh langsung nggak ada, sayang kamu bukan. No, sekarang udah gak ada. Yang ini bekas, hanya bekas saja, gak apa-apa. Aku deh. Aku sayang, tuh sekarang udah gak ada kamu. Jadi seperti itu ya, mantap. Kenapa flashdisk saya tidak terbaca ketika memasang OTG? Mungkin teman-teman lupa ya kalau nggak plug and play ya, jadi harus ada yang diaktifin dulu. Ke pengaturan, kemudian pengaturan tambahan di sini, kemudian ini koneksi OTG tinggal diaktifkan saja, maka otomatis akan langsung aktif. Dan saya sarankan jika misalkan kepakainya sebentar, langsung dimatikan saja ya. Kenapa? Karena akan ada arus listrik tentu saja ke ininya, ke flashdisknya, butuh arus listrik dari HP. Jadi agar tidak boros baterai juga, langsung dimatikan saja. Bila sudah misalkan copy file, udah langsung aja dimatikan dulu, baru dicabut ya. Ini secara otomatis nge-eject si flashdisknya agar aman juga, seperti itu. Jadi ya lumayan sih baterai, nggak terlalu ini sih, nggak terlalu boros, tapi kan lumayan. Seperti itu ya, mantap. Oke, cara menampilkan RAM space di Ryzen apps ya. Contohnya seperti ini ya. 3,93 GB tersedia dari 8 GB ya. Menampilkan RAM space seperti ini. Bagaimana caranya? Kita pengaturan dulu, kemudian pengaturan tambahan, kemudian text manager terkini ya. Nah ini, tampilkan informasi RAM memori untuk tugas terbaru, tinggal diaktifkan saja. Kalau tidak diaktifkan, contohnya seperti ini, maka tidak ada ya, tidak ada RAM space-nya, informasi RAM space-nya nggak ada. Tapi kalau diaktifkan, maka ada lagi ya. Jadi seperti itu, mantap. Oke, ini kan punya saya 4G ya, bisa dilihat 4G saya menggunakan Axis ya. Bagaimana cara mengubahnya jadi ke 4,5G? Ke pengaturan bahasa dan kawasan, kemudian wilayahnya ini diganti ya. Saya juga sebenarnya ini nggak tahu ngaruh apa enggak, saya juga nggak tahu. Cuma ya meskipun nggak ngaruh ya nggak apa-apa sih, nggak ini juga, nggak rugi juga maksudnya. Ininya pengaturan wilayahnya kita ganti ke ini ke Turki. Nah ini Turki, maka otomatis ubah ke 4,5, bisa dilihat ya. Jadi 4,5 dari 4 ya. Untuk ngaruh enggaknya bisa teman-teman cek sendiri ya, kemudian komen di bawah ya, atau post di grup saya ya, di Realme Xseries sama Realme Indonesia. Ngaruh apa enggak sih setelah wilayahnya diganti ke Turki. Dan ini juga merubah time store. Ada yang gratis, ada yang enggaknya. Itu merubah time store sama tema sama font ya. Jadi kayak merubah ke Myanmar maksud saya. Merubah ke Myanmar. Jadi seperti itu ya cara merubahnya dari 4G ke 4,5G. Kalau ngaruh enggaknya itu urusan belakangan lah. Oke, mantap.
Oke, jadi itu pertanyaan-pertanyaan populer seputar Realme ya. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan ke ColorOS juga karena tidak jauh berbeda ya. Terima kasih bagi yang sudah nonton sampai habis ya. Jangan lupa like. Kalau ada yang kurang paham silahkan komen di video ini maupun di grup saya di Realme X Series sama Realme Indonesia ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya di part 3 ya. Linknya ada di deskripsi video ini.